Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bobi Alvaras dengan NIM D1C122044. Di sini saya akan menjawab 6 soal ujian take home dari Bu Yernisa. Yang pertama itu buat gambar penampang melintang buah brondolan kelapa sawit beserta keterangannya. Tampilkan gambarnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan. Untuk yang pertama itu ada abscission layer. Itu lapisan yang memisahkan buah dari tandanya. Kegunaannya itu untuk menandai buah yang matang sehingga buah mudah dilepas saat dipanen. Dan yang kedua itu bisa dilihat ada exocarp layer atau peel. Itu adalah kulit luar buah yang tipis dan keras. Kegunaannya untuk melindungi buah dari kerusakan fisik dan serangan hama selama pertumbuhan. Dan yang ketiga itu ada mesocarp layer atau pit. Itu adalah lapisan daging buah yang berserat dan kaya akan minyak. Kegunaannya itu adalah sumber utama minyak sawit mentah CPO yang digunakan dalam makanan, kosmetik, dan biodiesel. Dan yang keempat itu adalah shell atau cangkang. Itu adalah lapisan keras yang melindungi biji kernel di dalamnya. Kegunaannya sebagai bahan bakar biomasa dalam industri menghasilkan energi yang terbarukan. Dan yang kelima ada testa. Itu adalah lapisan tipis yang membungkus endosperma kernel. Kegunaannya berfungsi sebagai pelindung tambahan biji. Dan yang terakhir, yang keenam, endosperm. Itu adalah kernel. Itu adalah biji sawit yang kaya akan minyak inti sawit. Kegunaannya adalah sumber minyak inti sawit PKO yang digunakan untuk pembuatan produk non-pangan seperti sabun, deterjen, dan kosmetik. Komponen-komponen tersebut memiliki nilai ekonomi tinggi karena hampir seluruh bagian dari buah sawit dapat dimanfaatkan dalam industri. Lanjut soal nomor 2. Buat pohon industri dari buah kelapa sawit, bagian-bagian seperti disebut pada jawaban nomor 1. Tampilkan gambarnya. Baik, di sini ada gambarnya. Yang pertama itu daging buah. Daging buah sawit itu ada dapat dipecah lagi menjadi 3, yaitu minyak sawit, sabut, dan sludge. Untuk minyak sawit itu bisa dijadikan pangan minyak goreng, margarin, lemak, lemak kue, panas pati, cocoa butter, dan yang lain-lain. Dan yang berikutnya itu adalah sabut untuk particle board. Dan yang ketiga itu adalah sludge, itu turunannya cangkang dan bisa dijadikan arang karbon aktif, bahan pengisi, particle board, asap cair, dan yang lain-lain. Lanjut ke biji sawit. Biji sawit itu turunannya jadi inti sawit, bisa dijadikan PKO. Untuk turunannya lagi, untuk limbahnya itu bisa dijadikan pakan ternak dan pupuk. Dan yang ketiga itu tandan kosong. Tandan kosong itu bisa dijadikan pulp kertas, particle board, pupuk, kompos, dan energi. Dan yang terakhir, yang keempat, itu adalah batang pohon. Bisa dijadikan bahan konstruksi, pulp, particle board, bahan kimia, dan bisa dijadikan energi. Lanjut soal nomor 3. Parameter mutu minyak kelapa sawit. Baiklah, yang pertama itu ada analisa kadar asam lemak bebas atau ALB. Asam lemak bebas adalah asam yang dibebaskan pada hidrolisa lemak. Asam lemak bebas dapat dikonsentrasi tinggi yang terkait dalam minyak kelapa sawit sangat merugikan. Kadar asam lemak bebas yang tinggi terhadap mutu minyak adalah timbulnya ketengikan pada minyak, menimbulkan rasa yang tidak lezat. Dan kedua itu analisa kadar air. Kadar air adalah banyaknya kandungan air yang terdapat di dalam sampel. Kadar air dapat mempengaruhi mutu CPO. Semakin tinggi kadar air, maka semakin rendah mutu CPO. Penerapan kadar air pada minyak dan lemak dapat ditentukan dengan berbagai cara. Berikut adalah caranya. Cara satu adalah hot plate. Digunakan untuk menentukan kadar air dan bahan lain yang menguap yang terdapat dalam minyak dan lemak. Cara tersebut digunakan untuk semua jenis minyak dan lemak seperti mentega dan margarin,
dengan asam lemak bebas yang tinggi. Yang kedua itu oven terbuka. Digunakan untuk lemak hewani dan nabati tetapi tidak dapat digunakan untuk minyak yang mengering. Dan yang berikutnya ada cara oven hampa udara. Itu dapat digunakan untuk semua jenis minyak dan lemak kecuali minyak kelapa dan minyak yang sejenis yang tidak mengandung asam lemak bebas lebih dari 1%. Dan berikutnya analisa yang ketiga itu ada analisa zat pengotor. Kadar zat pengotor adalah keseluruhan bahan asing yang tidak larut dalam minyak. Pengotor yang tidak terlarut dinyatakan sebagai persen. Zat pengotor terhadap minyak atau lemak pada umumnya hasil minyak sawit dilakukan dalam rangkaian proses penerapan dengan proses tersebut kotoran-kotoran yang berukuran besar memang dapat disaring. Lanjut ke soal nomor 4. Untuk menghasilkan minyak kelapa sawit yang bermutu baik, jelaskan hal yang perlu diperhatikan dalam proses panen dan pasca panen sawit sampai sebelum dilakukan pengolahan kelapa sawit. Yang pertama itu penyortiran buah sawit. Buah sawit yang sudah masuk ke pabrik harus diperiksa dengan baik kualitas dan kematangannya. Kriteria yang paling penting dalam proses penyortiran ini adalah tingkat kematangan. Karena tingkat kematangan buah sawit dapat mempengaruhi rendaman minyak dan ALB. Yang dapat dilihat berikut ini: kematangan buah, rendaman minyak, kadar ALB. Ada 3 ya. Lanjut ke proses perebusan buah sawit atau sterilizer. Untuk mengurangi meningkatnya asam lemak bebas atau ALB. Yang kedua, untuk mempermudah proses pelepasan buah sawit pada thresher. Yang ketiga, untuk mengurangi kadar air pada buah sawit. Yang keempat, untuk melunakkan daging buah sehingga lebih mudah lepas dari biji. Lalu uap yang digunakan untuk memanaskan sterilizer akan disalurkan dari mesin boiler selama 90 menit. Dengan suhunya adalah 140 derajat Celcius. Lanjut ke proses pemurnian minyak. Setelah melalui mesin screw press, minyak kasar dimurnikan melalui beberapa proses berikut. Yang pertama adalah sand-trap tank, tangki pemisahan pasir. Minyak kasar hasil dari mesin screw press biasanya masih mengandung minyak, air, dan lumpur. Yang kedua itu fibroseparator atau ayakan getar. Di dalam alat ini minyak akan disaring dengan mesin penyaring yang dilengkapi sistem getar yang akan membantu proses pemisahan minyak yang lebih efektif. Selanjutnya ada continuous settling tank. Alat ini juga akan membantu proses pemisahan minyak lebih cepat. Yang berikutnya ada oil tank, berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara sebelum minyak diolah di purifier. Yang berikutnya adalah oil purifier. Alat ini adalah tempat untuk mengurangi kadar air pada minyak. Berikutnya vacuum dryer. Alat ini digunakan untuk mengurangi kadar air di dalam minyak yang sedang diproduksi sehingga tidak tersisa lagi kotoran yang ada di dalam minyak. Berikutnya adalah sludge tank. Setelah melalui beberapa proses penyaringan, minyak kembali dimasukkan ke dalam tempat. Berikutnya adalah sludge tank. Setelah melalui beberapa proses penyaringan, minyak kembali dimasukkan ke dalam tampung sementara bersama sludge tank. Berikutnya adalah Cyclone Pre-Cleaner. Alat ini lagi-lagi untuk menyaring pasir yang masih terdapat pada minyak. Berikutnya adalah rotary brush strainer atau saringan berputar. Fungsi dari brush ini adalah untuk mengurangi serabut yang terdapat pada sludge pada minyak. Hal ini dilakukan agar tidak mengganggu kinerja sludge operator ketika melakukan tugasnya. Yang terakhir itu ada storage tank. Setelah melalui penyaringan yang panjang, maka kelapa sawit akan diolah menjadi minyak di storage tank. Lanjut ke proses berikutnya, proses pengolahan biji. Beberapa alat digunakan dalam proses tersebut adalah cake breaker conveyor atau CBC. Alat ini bekerja untuk memecahkan gumpalan cake yang berasal dari stasiun press atau mesin screen press. Berikutnya adalah DP Carver.
Alat ini berfungsi untuk memisahkan fiber dengan nut dan membawa fiber menjadi bahan bakar boiler. Mesin berikutnya adalah nut polishing broom, berguna untuk membersihkan biji dari serabut yang masih melekat serta membawanya dari delivery carrier menuju ke nut transport agar bisa diolah di mesin selanjutnya. Mesin berikutnya adalah ripper mill, berfungsi sebagai pemecah biji menjadi bagian yang lebih halus sehingga bisa melanjutkan proses selanjutnya. Mesin berikutnya itu clay bath. Alat ini berfungsi untuk memisahkan cangkang dari inti sawit agar berat keduanya hampir sama. Mesin mesin setelah itu adalah hydrocyclone. Alat ini akan mengutip kembali inti dengan cangkang lalu dikurangi loss dan kadar kotorannya. Proses ini dilakukan agar inti buah sawit diproses sempurna. Mesin berikutnya adalah kernel tray dryer, berguna untuk mengurangi kadar air yang masih tergandung dalam inti produksi agar tidak mempengaruhi hasil. Berikut mesin terakhir adalah kernel storage, berfungsi sebagai tempat penyimpanan untuk inti produksi sebelum dikirim keluar untuk dipasarkan. Lanjut ke soal nomor 5. Jelaskan setiap tahapan pengolahan minyak kelapa sawit, proses dan tujuannya, dan dilengkapi dengan diagram alir. Baiklah, ini adalah diagram alir. Yang pertama itu ada penerimaan TBS, setelah itu proses sterilisasi, lanjut ke mesin treater, dan jadilah buah sawit. Buah sawit itu dipres dan mendapatkan crude palm oil yang kotor, lalu dilakukan penjernihan dan jadilah CPO yang jernih. Untuk lebih lanjutnya, pemanenan tandan buah segar. Alur proses pabrik kelapa sawit dimulai dari pemanenan TBS atau tandan buah segar yang diambil dengan hati-hati dari pohon kelapa sawit menggunakan alat khusus seperti dodos dan negrek. Pengangkutan harus dilakukan dengan cepat untuk menghindari penundaan yang dapat disebabkan oleh peningkatan asam lemak bebas FFA dalam buah yang bisa merusak kualitas pada minyak sawit yang dihasilkan. Berikutnya itu sterilisasi. Setelah TBS tiba di pabrik, selanjutnya ada proses sterilisasi yang dilakukan dengan memasukkan TBS ke dalam autoclave atau bejana bertekanan tinggi di mana buah-buah akan dikukus dengan uap panas pada suhu tinggi. Tujuannya untuk membunuh enzim yang dapat menyebabkan peningkatan asam lemak bebas atau FFA dan memudahkan proses pelepasan buah dari tandannya. Karena setelah dikukus, sawit itu akan melunak. Durasi dan suhu sterilisasi harus dikontrol dengan tepat untuk memastikan bahwa semua buah mendapatkan perlakuan yang cukup tanpa menyebabkan kerusakan. Proses berikutnya adalah tracing. Tracing atau perontokan adalah proses pabrik kelapa sawit di mana buah akan dipisahkan dari tandanya menggunakan mesin tracing yang akan memukul dan mengayak buah. Hasil dari proses ini adalah buah kelapa sawit yang telah terpisah, siap untuk dimasukkan ke tahap pengolahan yang lebih lanjut. Lanjut ke pressing, dipres, di mana buah kelapa sawit yang telah dipisahkan dari tandanya akan dihancurkan dan dipres menggunakan mesin. Minyak yang dihasilkan pada tahap ini dikenal dengan minyak kasar, crude palm oil, yang merupakan campuran air, kotoran, dan minyak. Dilakukan dengan tekanan yang tepat untuk memaksimalkan ekstraksi minyak sekaligus meminimalkan kerusakan pada komponen lain seperti serat dan biji. Berikutnya adalah clarification. Proses selanjutnya di mana minyak kasar harus melalui proses pemurnian untuk menghilangkan kotoran dan air yang terkandung di dalamnya. Proses ini dilakukan melalui beberapa tahapan termasuk pemanasan, pengendapan, dan penyaringan. Di mana minyak akan mengapung di atas air serta kotoran yang mengendap di bawah. Kemudian minyak yang sudah relatif bersih disaring untuk menghilangkan sisa partikel padat. Lanjut ke proses refining. Proses refining mencakup beberapa langkah seperti deguming, bleaching, deodorizing. Deguming bertujuan untuk menghilangkan fosfolipid
dan getah, bleaching untuk menghilangkan warna, dan deodorizing untuk menghilangkan bau yang tidak sedap. Proses ini menghasilkan minyak sawit olahan, refined palm oil, yang memiliki kualitas tinggi, stabil, dan memenuhi standar keamanan pangan. Lanjut ke soal nomor 6. Jelaskan perbedaan antara crude palm oil dan palm kernel oil. Yang pertama, crude palm oil adalah minyak mentah kelapa sawit yang dihasilkan dalam proses awal, ekstraksi bagian mesokarp. Buah sawit ini kaya akan vitamin E dan karoten sehingga menghasilkan minyak yang berwarna merah jingga. Dan oleh karena itu juga sering disebut dengan red palm oil. Komposisi asam lemak yang dihasilkan seimbang dengan kandungan 50% jenuh dan 50% tidak jenuh. Karenanya CPU lebih diperuntukkan untuk menghasilkan produk turunan yang dapat dikonsumsi seperti minyak goreng, margarin, dan coklat. Nah, sementara CPU itu berwarna bening alami karena kandungan vitamin E dan karoten yang tidak terlalu banyak. Komposisi asam lemak yang dihasilkan 80% jenuh dan 20% tidak jenuh. Meskipun memiliki kandungan asam lemak jenuh yang lebih tinggi, mirip minyak kelapa, namun fatty acid atau MCFA. PKO diperuntukkan untuk menghasilkan produk turunan yang tidak dapat dikonsumsi seperti pembuatan sabun, deterjen, dan kosmetik. Baiklah, telah selesai soal-soal yang telah diberikan oleh Bu Yarnisa. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.